Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini, pagi hari ini, ya, kajian kita tentang Al-Quran. Al-Quran itu, Ibu Bapak, kalamullah. Kalamullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu Allah turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu bilafzi wa ma'na, penuh dengan mukjizat dari mulai ayat dan maknanya. Al-muta'abbadu bitilawati, kalau kita baca dapat pahala. Manqulun ilaina bitawatir, sampai kepada kita dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, sahabat, mereka rangkum sampai kepada kita. Maktubun fil masahif min awal surat al-Fatihah ila akhir surat An-Nas, tercatat di mushaf-mushaf. Dan orang yang pertama mengatakan mushaf adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari mulai awal surat Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Maka Al-Quran ini mukjizat nyata. Jadi kalau kita pengen lihat mukjizat Nabi apa ya? Yang nyata Al-Quran. Sampai detik ini, ila yauminal hadir, 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, masih senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Masih dijaga sama Allah. Bahkan kata Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan jam'un minas sahabah, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma khairu minal akhar kitabullah hablum mamdudu minas sama'il ard wa itrati ala baiti walan yaftariga alayya al-hud walan yaftariga hatta yarida alayya al-hud fanduru kaifa takhlufuni fihima. Ada dua hal kata Nabi. Ini yang meriwayatkan hadis ini banyak sekali. Dua hal yang kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian kalau kalian berpegang teguh, maksudnya cinta, menjaga, menghormati, menjunjung tinggi dua hal ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Salah satu dari keduanya agung. Yang satu Al-Quran, adalah tali yang terbentang dari langit ke bumi. Yang kedua kata Nabi, anak cucu keluargaku. Yang mana keduanya itu tidak akan terpisah sampai berjumpa dengan aku di telaga. Maka aku tinggalkan kepada kalian bagaimana kalian menangani dua hal itu. Jadi Al-Quran ini salah satu di antara mukjizat baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang sampai detik ini orang yang paling pintar sekalipun tidak bisa mengarang Al-Quran. Mengarang satu surat pun nggak mampu. Ini mukjizat kehebatan Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Wahai Muhammad, katakan kepada manusia, jin, seandainya manusia dan jin sekongkol ingin mengarang seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, tidak akan mampu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun sebagian yang lain jadi pembantu untuk sebagian yang lain, saling sokong menyokong. Yang alim satu dengan alim lain gabung pengen ngarang satu surat, la ya'tuna bimithlihi. Itu saking hebatnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini Ibu Bapak diturunkan kepada kita bukan untuk menyusahkan kita, tapi diturunkan oleh Allah kepada kita untuk menjadi pedoman hidup yang menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan kebenaran. Siapa orang berpegang teguh dengannya, selamat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala
yashqa. Yang mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran tidak akan tersesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang bertakwa. Amin. Ya. Dan Al-Quran dalam hadis disebut oleh baginda Rasulullah SAW, riwayat Imam Baihaqi dari Nu'man bin Bashir, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seafdal ibadah umatku, kata Nabi, baca Al-Quran. Afdal ibadah ummati qiraatul Quran. Kata Imam Ibnu Salah di dalam Fatawi, beliau mengatakan, qiraatul Quran karamatun akramallahu al-bashara. Imam Al-Hafidh Abu Amr Ibnu Salah di dalam fatawinya mengatakan, qiraatul Quran karamatun akramallahu al-bashara. Al-Quran ini kemuliaan yang Allah kasih hanya buat manusia. Faqad warada annal malaikata lam yu'tu dhalik. Di dalam diriwayatkan bahwasanya malaikat nggak dikasih Al-Quran. Jadi yang baca Quran cuma kita. Malaikat nggak baca Quran, nggak dikasih itu Al-Quran. Wa inna harisatun lidzalika ala istima'i minal bashar. Yang ada itu malaikat senang kalau ada orang ngaji dia dengerin aja. Cuman baca enggak. Jadi ini karunia dari Allah hanya buat kita. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah. Ini hadis pertama dikatakan, fadlul Quran ala sa'iril kalam ka fadlir rahman ala sa'iril khalqi. Perumpamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan, ka fadlir rahman ala sa'iril khalqi. Seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Memang Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sekutu bagi Allah. La syabiha lahu wa la mathila lahu wa la syarika lahu fi mulkih, fi af'alih, wa fi kalamih, wa fi dzatih. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau diumpamakan Al-Quran dengan perkataan ucapan yang lain, nggak bisa dibandingkan. Seperti perumpamaan Allah dengan makhluk. Jadi nggak bisa. Oh, saya mau bandingin Al-Quran sama Bukhari Muslim, nggak bisa. Oh, sama Sahih Bukhari, nggak bisa. Seperti perumpamaan Allah dengan makhluk. Ya, saking mulianya itu Al-Quran, la yamassu illal tahharun. Nggak boleh sembarangan kita pegang Al-Quran kecuali punya wudu. La yamassuhu dzu junubin aw haidin aw nifasin aw ala ghairi tuhrin illa li qasdi dzikri aw at-tahassun. Dalam fikih nggak boleh itu dipegang Al-Quran, dibawa aja nggak boleh sama wanita, maaf, yang lagi haid, lagi nifas, atau yang lagi junub, laki perempuan, nggak boleh. Atau nggak punya wudhu sekalipun nggak boleh bawa Al-Quran, pegang Al-Quran, apalagi baca, kecuali tujuannya untuk zikir atau untuk perlindungan diri. Ketika seseorang yang tidak punya wudhu mau baca ayat kursi, untuk apa? Untuk perlindungan, baca nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan baca Al-Quran. Wanita yang lagi haid mau baca ayat kursi, boleh. Untuk apa? Perlindungan. Atau mau makan, mau minum, nggak punya wudu, baca Bismillah, itu nggak ada masalah. Bismillah Al-Quran. Nah, kita kalau makan baca Bismillah. Habis makan, Alhamdulillah, nggak punya wudu, apa boleh? Boleh, karena itu lidzikir. Awit tahassul, mau tidur baca ayat kursi.
Beda sama rotib. Kalau wanita lagi haid, lagi nifas, boleh nggak baca? Cuman lempengan Al-Fatihah jangan. Karena itu tujuannya ngirim Fatihah. Fatihah itu Al-Quran. Tapi rotibnya baca. Jadi itu apa namanya? Begitu mulianya yang namanya Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, man kana yuhib an ya'lama annahu yuhibbullah. Siapa orang pengen tahu nih, kamu ini sebenarnya cinta sama Allah apa tidak? Man kana yuhib an ya'lama annahu yuhibbullah falyu'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Maka lihat ketergantungan hati kamu dengan Quran. Ente pengen tahu nih, ente ini cinta sama Allah apa enggak? Lihat keterkaitan hati ente sama Al-Quran gimana. Fa idza ahabba al-Quran fa huwa yuhibbuhullah. Kalau dia cinta sama Al-Quran, berarti fa huwa yuhibbullah, berarti dia cinta kepada Allah. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Ya, tapi cinta sama Al-Quran aja nggak cukup, harus dibaca. Ya, baca aja nggak cukup, amalin isinya. Ngamalin isinya aja nggak cukup, hormatin. Jangan taruh di bawah. Yasin itu Quran. Kita kalau ada orang meninggal, dibagiin Yasin, ditaruh di bawah. Itu dalam fikih haram. Kita menjulurkan kaki kepada Al-Quran, haram. Saking mulianya, talinya suci, sampulnya suci, jilidnya suci, kharitatuhu wa alaqatuhu wa mindiluh wa sunduquh wa rafuh, sampai raknya aja tuh, kata ulama fuqaha, kalau ente nggak punya wudu, raknya aja jangan dipegang. Tuh, saking agungnya Al-Quran. Wa Ahmad an-Mu'ad ibni Adasin, man qara Al-Quran, siapa orang baca Al-Quran, wa amila bima fi, dan dia mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, ulbisa walidahu, orang tuanya akan digunakan, dipakaikan pakaian tajam mahkota di hari kiamat, atau cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, fi buyuti dunia, di dalam kehidupan dunia, lau kana fikum, jikalau itu terjadi pada kalian, fama dhannukum billadhi amila bih. Ini hadis tidak serta-merta agar kita membaca Al-Quran aja. Pagi baca Quran, siang baca Quran. Ini hadis nggak cukup sampai situ. Tapi amila bima fi, ngamalin apa yang ada di isinya. Mengamalkan di dalam keseharian kita. Ul bisa waliyatan yamah, dan ini juga hadis menjelaskan motivasi bagi ibu bapak ngajarin anaknya Al-Quran. Ya, kita nggak bisa ngajarin, titipin kemana? Ke guru ngaji. Kalau di kampung habis maghrib jangan di rumah, biar dia pergi ke guru ngaji. Kenapa? Ya kan ente nggak bisa ngajarin. Kalau ente bisa ngajarin, ajarin. Kenapa? Nanti jadi mahkota buat ente. Makanya ibu bapak yang mondokin anaknya dimanapun harus senang, harus bangga, berbangga diri. Kenapa? Nanti di hari kiamat Allah kasih mahkota berkat anak-anak kita yang rajin baca Al-Quran. Apalagi hafal Al-Quran. Bangga kalau anak kita bisa hafal Al-Quran. Bangga kalau anak kita bisa baca Al-Quran, bisa menghafal surat-surat Al-Quran. Jangan bangga kalau anak kita nggak bisa ngaji, walaupun titelnya tinggi, rugi. Jangan bangga kita punya anak kaya kalau nggak bisa ngaji.
nggak ada yang ngajiin kita, nggak ada yang yasinin kita. Hidupnya bermewah-mewah, bermegah-megah. Ya, tapi anaknya nggak bisa ngaji. Nah, itu salah. Jadi suatu kebanggaan bagi kita ketika anak kita bisa menghafal Al-Quran. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Pengen jadi orang terbaik, kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang belajar Al-Quran dan yang ngajari Quran. Ini hadirin yang lulusan pondok di mana-mana, jangan malu. Buka pengajian di rumah, jangan malu. Ajak tetangga ngaji, gak usah bayar, gak apa-apa. Setiap habis maghrib. Kenapa? Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang mempelajari Al-Quran dan yang ngajarin Quran. Walaupun siangnya kerja, tapi bisa baca Quran, bisa ngajarin Quran, ajarin orang. Ya, jadi kembali nih, yang namanya orang tua itu ditanya sama Allah. Dalam suatu riwayat disebut ketika ada seorang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, satu kakinya, tinggal satu kaki lagi mau masuk, anaknya teriak. Anaknya lagi disiksa. Kata anak itu, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, khudh lana min haqqina minhu, fa innahu ma ullimna ayatun min kitabillah. Ya Allah, tahan, saya punya bapak, jangan dimasukin ke dalam surga dulu. Saya mau dibakar di dalam neraka karena gak bisa baca Quran, gak bisa ibadah. Saya punya bapak ini gak pernah ngajarin saya satu huruf pun daripada Al-Quran. Maka sang bapak ditarik, diseret, dijebloskan ke dalam neraka. Hanya gara-gara apa? Teledor akan pendidikan Al-Quran kepada anaknya. Jadi ibu bapak kita gak boleh malas sama Al-Quran. Al-Quran itu bukan milik bulan Ramadan, bukan. Al-Quran itu memang harus dibaca. Kita sehari buka HP itu gak kehitung. Coba kita ukur, kita buka HP, lihat apa itu, Instagram, ya, scroll gak kehitung. Coba kita ukur, berapa menit kita baca Al-Quran? Paling 5 menit. Lalu kemudian, man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah. Siapa orang membaca 100 ayat di malam hari, kutiba lahu qunutu lailah, maka dicatat baginya ibadah satu malam. Ini hadis ada anjuran untuk baca Al-Quran waktu qiyamul lail, saudara. Ya, jadi Al-Quran itu memiliki keutamaan sendiri kalau dibaca setelah bangun tidur. Kalau bisa sebelum tidur baca surat Ad-Dukhan sama Al-Mulk. Tapi bangun tidur baca ayat Al-Quran surat yang lain. Ini kata Nabi di sini, orang yang baca 100 ayat di malam hari, maka dia seakan-akan ibadah satu malam. Kunutul lailah. Kunut itu artinya banyak. Kunut itu bisa diartikan at-ta'ah. Jadi seakan-akan dia taat semalaman suntuk. Kunut itu bisa diartikan al-khusyu. Bisa juga diartikan as-salah. Seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Kunut juga bisa diartikan ad-doa. Jadi seakan-akan dia berdoa semalaman suntuk. Kunut juga bisa diartikan ibadah. Dan bisa diartikan al-qiyam. Jadi seakan-akan dia sholat, berdoa, berdiri untuk sholat, taat semalaman suntuk. Kalau baca Al-Quran 100 ayat setiap malam. Lalu kemudian,
Wal hakim an Abi Hurairah radhiyallahu fi lailati ayah lam yuktab minal ghafilin. Orang yang baca 100 ayat pada suatu malam, maka dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Wa dailami an Amr bin Shu'aib idza khatama al-'abdul Qur'an. Jikalau seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, shalla alaihi inda khatmi, maka akan berselawat ketika dia menghatamkan Al-Qur'an situna alfa malak, 60.000 malaikat. Salawat dari malaikat adalah istighfar. Jadi itu suatu kebanggaan ibu bapak kalau kita bisa hatam Al-Quran. Jadi kalau kita bisa baca setiap hari 1 juz, 1 bulan hatam Al-Quran. Kalau nggak bisa setengah juz setiap hari, 2 bulan hatam Al-Quran. Apa fadilahnya Beb? Ini ketika kita menghatam Al-Quran, hadir bersama kita 60.000 malaikatnya Allah. Makanya Nabi dalam riwayat sahih kalau hatam Al-Quran, kumpulin keluarganya. Setelah itu baru berdoa. Memang tidak ada riwayat doa khusus untuk hatam Al-Quran. Intinya doa apa aja diaminin sama malaikat. Tinggal diatur tuh waktu hataminnya. Dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan idza wafaqal 'abdu khatmal Qur'ani awwal al-lail sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbih wa idza wafaqa khatmal Qur'an akhir al-lail sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Jikalau berbarengan hatam Quran kita di awal malam habis maghrib, maka malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk kita sampai subuh. Kalau kita menghatamkan Al-Qurannya habis subuh, malaikat akan memintakan ampun kepada Allah sampai maghrib. Jadi kalau kita menghatamkan Quran, atur waktunya. Jangan siang, jangan tengah malam. Jadi proses pengampunannya tanggung. Ya, kalau bisa habis maghrib atau habis subuh, supaya proses malaikat ngedoain kita itu panjang. Al-Imam Sufyan al-Thawri dalam athar mengatakan idza khatamal 'abdul Qur'ana gabbalal malaku baina 'ainihi. Idza khatamal 'abdul Qur'ana, kata Imam Sufyan al-Thawri, kalau seorang dia menghatamkan Al-Qur'an, itu malaikat saking senang dan cintanya dikecup di antara kedua matanya. Sama malaikat dikecup di keningnya. Gabbala baina aini. Imam Ibn Abbas pernah tanya sama Rasulullah dalam mustadraknya Imam Hakim, ja'a rajul anna rajulan qala li Rasulillah SAW ayyul a'mali afdal ya Rasulullah. Kata Imam Ibn Abbas, ada seorang datang kepada Nabi nanya, amalan apa wahai baginda Rasul yang paling afdal? Qala al-halul murtahil. Qila wa ma halul murtahil ya Rasulullah? Qala yadribu bil Qur'an min awwalihi ila akhirih wa min akhirih ila awwalih. Orang yang paling afdal kata Nabi, ibadah yang paling afdal kata Nabi, al-halul murtahil. Apa itu halul murtahil? Orang yang menghatamkan Al-Quran, kalau sudah qul a'udzu birabbin nas, lanjut ke Fatihah. Ya, dari Fatihah sampai ulaika humul muflihun. Itu orang yang paling afdal. Maksudnya orang yang paling afdal apa? Orang yang menghatamkan Al-Quran. Dan kalau sudah hatam Al-Quran, jangan berhenti di qul a'udzu birabbin nas. Habis itu baca doa, tunggu. Kembali ke awal, baca Fatihah lagi. An-Nabi idza khatama, idza qara'a qul a'udzu birabbin nas, iftatah bil hamd. Thumma alif lam mim ila ulaika humul muflihun. Nabi itu kalau sudah hatam Quran, Nabi langsung baca Fatihah, langsung Nabi lanjutin alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Jadi nggak stuck di situ aja, ya. Habis itu baru berdoa, ya.
Berdoa apa aja yang baik-baik. Mau taruh air boleh, boleh. Turun rahmat Allah, malaikat turun 60 ribu. Jadi bikin ibu bapak rutinitas kita baca Al-Quran. Itu kita punya guru Sayyidil Habib Umar punya rutinitas hatam Al-Quran. Di sholatnya ada, di waktu tertentu ada, di waktu pagi ada. Jadi ada batasan-batasan yang beliau menghatamkan Al-Qurannya. Ya, di Jakarta sini dulu ada ya, Habib Ahmad bin Hil tuh. Setiap 1 minggu hatam Quran, setiap 7 hari hatam Quran. Dan kalau sudah hatam, Qurannya dikasih orang, beli Quran baru, baca lagi hatam, Quran dikasih orang. Ya, Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Lalu dikit lagi nih, ya Abu Dawud dan saya Anas madal mu'min ladzi yaqra'ul Qur'an kamatal adruj. Hadis selanjutnya, man istama ila ayat min kitabillah kutibat lahu hasanah. Siapa orang mendengarkan orang yang baca Al-Qur'an, maka dicatat baginya 1 pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baiklah, saya pikir cukup kajian kita hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai imam kita. Selagi Al-Quran itu selalu ada bersama kita, hidup di dalam keseharian kita, insya Allah Allah kasih hidup kita barokah. Ya, ibu bapak yang lagi sedih, lagi bingung, gak usah kemana-mana, baca Al-Quran. Ya, ada ditinggal wafat oleh keluarga yang kita cintai, gak usah bingung. Kita minta pelipur lara kita kepada Allah dengan baca Al-Quran. Ya ibu bapak, ya yang lagi ditimpa musibah atau sakit atau kesulitan hidup, ya baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu semuanya obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni